Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua dan salam buat keluarga Anda yang ada di rumah. 4 tim sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal Liga Champions atau UCL 2021-2022. 4 tim itu adalah Real Madrid, Villarreal, Manchester City, dan Liverpool. Ini adil. 2 wakil dari Spanyol atau dari La Liga dan 2 wakil dari Inggris atau dari IPL, Liga Primer. Ya. Upaya Atletico Madrid untuk bisa membuat ada 3 wakil Spanyol di semifinal itu gagal setelah mereka tidak mampu membuat gol dalam 90 menit plus ada injury time di sana. Hasil 0-0 menempatkan Manchester Biru, The Citizens, lolos ke babak semifinal dengan keunggulan agregat 1-0 karena di Etihad gol Kevin De Bruyne menamatkan perlawanan dari ATM dan gol tunggal ini yang membuat tim asuhan Pep Guardiola lolos ke semifinal. Sementara Liverpool juga melengkapi lolos ke semifinal walaupun bermain imbang 3-3 di Anfield menghadapi Benfica karena Liverpool unggul secara agregat dengan 6-4 setelah menang 3-1 di Dalus. Bagi Anda ya yang sudah mengikuti kuis ya, tebakan atau prediksi Anda siapa 4 tim yang akan lolos ke babak semifinal yang diadakan oleh PT SKA Prima Eva atau produk dari Leonas atau Leones ini ya, ada 4 tim tadi yang saya sudah katakan. Banyak yang sudah masuk, ada 1000 lebih ya jawaban yang masuk ke leones.id ya, ke Instagram Leones. Luar biasa bagaimana animo ini, semangat dari teman-teman semua ya di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar Indonesia yang mengirimkan ya prediksi 4 tim ya. Kalau ada yang tepat, yang merasa tepat dengan Real Madrid, Villarreal, City dan Liverpool, ini siap untuk menanti karena kalau ada 100 yang menang atau di atas 20 ini akan diundi oleh tim dari PT SK Prima Eva ya. Kemudian akan mengumumkan 20 nama pemenang yang akan mendapatkan hadiah giveaway ya, masing-masing Rp100.000 buat Anda. Ini untuk babak perempat final aja ya. Siapa 4 tim ini dan kemudian akan berlanjut ke babak semifinal dan final. Pengumumannya 20 pemenang ini akan dilakukan pada 22 ya, Jumat 22 April yang akan datang ya. Ini akan langsung diumumkan di Instagram di Leones. Anda pantengin terus di Leones ya .id dan juga pengumumannya akan saya umumkan di channel YouTube Bung Ropan. Jadi ada 2 ya, ada di Instagram Leones dan juga di channel YouTube Bung Ropan. Siapa dari Anda yang memenangkan 20 hadiah giveaway ini dengan hadiah uang? Karena di semifinal Anda sudah bisa menebak nantinya siapa yang akan lolos ke final. 2 tim ya. 2 tim yang akan lolos ke final siapa? Ya, apakah Madrid akan bertarung dengan tim sesama Spanyol, Villarreal, atau Madrid Liverpool, atau City dengan Liverpool terjadi tim sesama Inggris yang ada di final, atau City dengan Villarreal. Ya, kita akan lihat itu dan Anda silakan untuk bisa menebak itu ya, siapa yang akan ke final dan hadiahnya ada 10 pemenang masing-masing Rp200.000 yang akan diberikan bagi Anda. Ini di luar giveaway yang akan diberikan oleh saya di channel YouTube Bung Ropan, di mana Anda juga akan mendapatkan sendal ya, sendal Leones seperti ini. Anda akan sendal-sendal yang keren yang akan diberikan. Ini dari Porto Black, kemudian dari Columbia Black, wah, dari Hawaii, wah ini betul-betul ini Malibu ya, Malibu Army. Jadi di samping juga ada kaos seperti ini, 2 buah kaos. Itu seperti nantinya jawaban akan saya umumkan besok. Hasil skor yang Anda sudah tebak bagi teman-teman semua, sabar, besok akan diumumkan antara Real Madrid dan Chelsea yang berakhir 3-2 untuk Chelsea. Itu akan kita tebak siapa. Saya pikir ini susah ya, berat karena skornya 3-2. Banyak yang meleset. Di samping juga hasil tebakan antara ATM menghadapi City yang bermain pada dini hari dengan kesudahan imbang 0-0. Itu akan kita umumkan atau saya umumkan pada besok hari. Siapa-siapa di antara Anda yang akan memenangkan 2 buah kaos
ya di masing-masing match itu dari Leones, persembahan dari Leones ini. Kemudian ada sendal yang akan diberikan kepada Anda. Sementara untuk giveaway lainnya sudah meluncur, ya sekitar ada 24 orang yang sudah disebarkan, tinggal lagi berikut akan dikirim lagi kepada Anda semua. Jadi bersabar saja untuk bisa sampai ke rumah Anda. Itulah pengumuman dari saya bahwa Anda akan menunggu sampai tanggal 22 untuk diumumkan 20 pemenang dan langsung untuk menebak siapa yang akan ke final. Ya, karena semifinal ini akan berlangsung di leg pertama pada tanggal 28 April yang akan datang, leg kedua pada tanggal 5 Mei. Ya, itu yang ada di jadwal UEFA untuk babak semifinal. Siapa dua tim yang menurut Anda layak ke final? Masing-masing 10 pemenang akan mendapatkan Rp200.000 di samping sendal, dan juga saya akan memberikan Leones, ya kaos Leones. Final tanggal 28 Anda akan mendapatkan Rp400.000. Jadi ada 5 orang yang akan mendapatkan 400 kalau bisa menebak mungkin siapa yang menang, ya. Nggak usah perlu skor, hanya menang aja di babak final. Oke, kita bicara dengan khususnya saya akan bicara Liverpool dulu. Nanti di next video kita akan bicara soal Manchester City. Liverpool mungkin saja agak kecewa fans Liverpool atau pemain Liverpool, termasuk dengan Hendo ya, ketika habis pertandingan dia tidak menginginkan bahwa hasil ini imbang. Seharusnya mereka bisa menang. Babak pertama banyak peluang-peluang dari Liverpool. Tapi apapun itu harus disyukuri. Bagi fans juga yang militan dengan Liverpool mungkin menginginkan menang bagi Liverpool. Apalagi sampai di menit 65 sudah unggul 3-1. Karena selain Ibrahima Konate yang membuka gol dengan tandukan kepalanya, itu diperlebar dengan 2 gol dari Bobby Firmino sampai di menit ke-65. Sebelum ada 2 gol balasan dari Roman Yaremchuk ya, dan Darwin Nunes yang hanya terpaut sekitar 8 menit 2 gol dari Benfica ini untuk bisa menyamakan kedudukan 3-3, dan akhirnya Liverpool gagal memenangkan pertandingan. Namun saya rasa dengan hasil ini sudah cukup, karena bagi Liverpool kan imbang udah oke. Berkat kemenangan mereka di Dalus dengan 3-1, akhirnya agregat mereka 6-4 dan membawa mereka untuk bertarung menghadapi kapal selam kuning Yellow Submarine Villarreal yang membuat kejutan dengan menyingkirkan salah satu tim unggulan Bayern Munchen dari Jerman. Ibrahima Konate membuka gol pertama ini sama persis dengan apa yang dilakukan di Dalus, ya, datang dari sebuah set piece, dan pemain yang diambil dari RB Leipzig di Bundesliga Jerman ini bisa menanduk bola. Juga di Dalus dia bisa menanduk juga. Umpan set piece yang dilayangkan oleh Robo saat itu, dan kali ini bergantian. Robo tidak dimainkan, ada Kostas Tsimikas, pemain asal Yunani ini yang memberikan assist dan diselesaikan dengan tandukan kepala yang jitu, yang menaklukkan penjaga gawang Odysseus, ya, Flodimos, ya penjaga gawang asal Yunani juga. Dan inilah gol kedua beruntun secara back to back yang dibuat oleh pemain belakang seperti Konate. Ya. Ada satu hal yang saya lihat ini, kalau bisa dikatakan, bukan karena Liverpool ini unggul secara mutlak dalam statistik ya, karena Liverpool itu melepaskan sekitar 17 tembakan, ada 6 on target, tetapi hanya 3 gol yang mereka bisa dapatkan. Sementara dari Benfica, mereka bahkan cuma 6 kali ya melepaskan tembakan, ya. Kemudian ada 4 on target, 3 dimaksimalkan menjadi gol. Jadi sangat efektif ya yang dimainkan oleh tim asuhan Nelson Verissimo ini. Namun kembali saya bisa melihat apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, ya, mengistirahatkan 7 pemain inti dia. Tidak bermain. Bahkan 2 fullback, Trent Alexander-Arnold tidak ada bersama dengan Robo di sana. Juga ada Van Dijk yang tidak dimainkan, ada Mo Salah, ya, ada Mane, ada Fabinho yang diistirahatkan di awal ya, tidak bermain ya. Termasuk Thiago juga yang tidak bermain ya. Namun masih ada kapten kesebelasan Hendo yang ditempatkan. Nah, formasinya yaitu masih tetap dengan penjaga gawang yaitu Alisson Becker, tapi 2 yang dimainkan di center back ini adalah Konate dan Joel Matip. Di kanan ada Gomez, di kiri ada Kostas Tsimikas. 3 di tengah adalah Naby Keita, ada James Milner dan Hendo sebagai kapten. Di
Di depan ada Jota, ada Bobby, Firmino, dan Luis Diaz. Ini starting 11 yang dimainkan oleh Klopp. Sebenarnya ini oke-oke aja siapapun yang akan dimainkan oleh Klopp. Namun yang menjadi perhatian menurut saya ini adalah lini belakang Liverpool. Kenapa harus lini belakang Liverpool? Karena memang koordinasinya memang belum nggak dapat sama sekali kalau bisa melihat ya. Karena mereka kebobolan 3 gol ini harus menjadi evaluasi dari Jurgen Klopp. Dari 3 pertandingan terakhir yang saya amati bahwa selalu gawang Alisson ini bobol. Sejak mereka kalah di Anfield dari Liverpool dengan 1 gol lewat gol Martinez. Kemudian ada gol balasan dari Darwin ketika di Dalus. Ya. Dan sekarang ada 3 gol lagi, berarti sudah ada 5 kebobolan. Ya. 5 kebobolan dari gawang Alisson ini. Ya. Terakhir clean sheet itu terjadi di Meazza ketika menang 2-0. Ini bicara kalau di fase grup. Jadi ada sesuatu yang harus dilihat oleh Klopp, dan Klopp pasti tahu ini, bahwa kenapa gawang Liverpool ini selalu bobol. Seperti yang terlihat pada dini hari. 2 gol balasan dari Yaremchuk dan Darwin itu lepas dari jebakan offside sebenarnya yang akan dilakukan oleh pemain-pemain belakang Liverpool. Ya, dan selalu bobol. Ya, ini memang harus diperhatikan, terutama 2 bek tengah dalam hal memasang jebakan offside ini menjadi perhatian utama, karena disinilah titik kelemahan kalau saya lihat dari pemain-pemain Liverpool ya. Ketika mereka ingin naik untuk ini selalu dimanfaatkan dengan baik oleh lawan-lawan, termasuk dalam pertandingan menghadapi Benfica. Mestinya Liverpool menang. Kalau dilihat dari catatan statistik kan jauh. Ada 67% berbanding 33%, memang jauh. Ada 8 corner kick. Sementara Benfica sama sekali tidak mendapatkan corner kick, ya. Jadi memang Liverpool mestinya untuk bisa menang, tetapi hasil imbang pun sudah cukup. Karena kalaupun kalah dengan 1-0 pun Liverpool atau 2-1, Liverpool tetap akan lolos. Nah, ini saya lihat bahwa lini belakang ini tidak boleh terulang lagi ya, kesalahan demi kesalahan yang dibuat untuk berhadapan nantinya di semifinal menghadapi Villarreal. Villarreal ini tim yang sangat bagus. 2 tim besar mereka singkirkan, Juventus dan Bayern Munchen di fase gugur. Walaupun di fase grup mereka hanya berada di bawah MU, tetapi mereka bisa membuktikan mereka serangan balik mereka yang oke, cara bertahan mereka disiplin yang sangat bagus dari Villarreal, dan ini harus betul-betul dilihat oleh Jurgen Klopp pasti, karena mereka menghadapi bukan tim sembarangan. Villarreal sekarang sudah ada di semifinal dengan seorang pelatih yang boleh dikatakan ya seorang masterclass juga. Jadi ada 4 pelatih yang berada di semifinal saat ini, semua pelatih-pelatih yang oke, yang semua pernah ada di Liga Primer Inggris. Baik Carleto di Madrid atau Unai Emery, ya. Ini semua pemain pernah semua di pelatih yang pernah ada di Liga Inggris, ditambah dengan Pep dan Jurgen Klopp. Dan pertarungan pasti akan lebih seru, akan sangat menegangkan kalau melihat dengan bagaimana Liverpool harus ketemu dengan Villarreal. Tetapi Liverpool diuntungkan dengan jadwal mereka akan bermain pertama menghadapi Villarreal itu di Anfield pada tanggal 28 sebelum mereka tandang ke Madrigal menghadapi Villarreal. Jadi harus bisa menang. Nah, masalahnya bagi Liverpool kalau saya lihat tandangnya oke, ya. Tetapi di kandang ini agak sulit untuk diprediksi ya. Kita bisa melihat ketika melawan Inter di Meazza main bagus ya. Kemudian ada 2 gol, clean sheet, bahkan ketika datang ke Anfield mereka kalah, bahkan tidak bisa membuat gol. Sama juga dengan menghadapi Benfica di perempat final. Mereka bisa menang dengan telak 3-1 di Dalus, tapi kemudian 3-3, bahkan kemenangan yang sudah di depan mata itu dengan keunggulan 3 gol buyar, gagal disamakan oleh Benfica. Dan Benfica memang main lebih bagus dibandingkan dengan laga pertama ya. Mereka bermain mungkin ini karena mereka sudah main lepas ya. Nothing tulus ya, sebagai tim yang underdog mereka masuk ke Anfield ini dengan motivasi yang tinggi ya. Tidak setegang ketika mereka bermain di hadapan publik mereka di Dalus dan kemudian mereka dihukum oleh Liverpool. Dan saya kira ini pertandingan pertama melawan nanti Villarreal ini berbalik, karena biasanya Liverpool harus tandang dulu, sekarang harus kandang. Nah, dengan permainan kandang yang kurang begitu mengesankan kalau bisa dilihat ya, ini menghadapi Villarreal harus hati-hati bagi Liverpool. Kalau imbang akan berbahaya kalau di Madrigal, tetapi
Liverpool punya kekuatan, ya, bahwa Liverpool itu selalu bagus kalau bermain di tandang. Tetapi kalau mereka menang di Anfield, saya pikir ini akan jauh lebih bagus bagi Liverpool untuk menembus final. Ya, walaupun mungkin Liverpool melihat ada sedikit di atas, tetapi tetap tidak boleh memandang remeh dengan Villarreal. Potensi kejutan bisa terjadi. Ya, kalau dari kedalaman skuad, saya pikir mungkin Liverpool pasti semua tahu ada di atas dari Villarreal. Tapi inilah sepak bola. Tidak ada yang menduga mereka bisa menyingkirkan Juventus, bahkan menang di Stadion Allianz, Stadion Juventus dengan 3-0. Kemudian menahan Munchen untuk tidak bisa membuat gol di leg pertama. Dan juga menahan imbang ketika bermain di Allianz. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tim-tim besar lainnya, termasuk oleh Barcelona di fase grup yang kalah 2 kali melawan Munchen. Tetapi Villarreal melakukan dengan baik di saat mereka menyingkirkan Die Roten atau VFC Hollywood ini. Jadi bagi saya mungkin Klopp pasti sudah lihat bagaimana cara untuk bisa mengalahkan, meredam Villarreal. Karena Klopp sudah mengatakan ini tim yang bagus, ya, harus bermain dengan fokus, ya, karena Villarreal bisa saja membuat kejutan walaupun Liverpool lebih diunggulkan. Dan pasti akan Klopp menaruh respect yang luar biasa terhadap Villarreal, termasuk Hendo yang mengatakan bahwa tidak main-main. Mereka sudah ada di semifinal dan ini berbahaya. Liverpool harus betul-betul bermain dengan intensitas serangan yang tinggi, ya, determinasi yang tinggi di semua leg atau di 2 leg ketika akan menghadapi dengan Villarreal. Dan siapa pemain terbaik yang berlangsung di Anfield ketika Liverpool bisa ditahan imbang oleh Benfica? UEFA menunjuk bahwa Kostas Tsimikas bek kiri ini menjadi pemain terbaik. Saya pikir oke lah dengan Kostas Tsimikas, bermain full, bermain bagus. Ada 103 sentuhan yang dilakukan oleh Kostas Tsimikas, ada 2 dribble yang sukses, 4 umpan kunci, di samping 2 assist yang luar biasa dilakukan. 1 set piece terhadap Konate dan juga gol ketiga dari Bobby Firmino yang dilepaskan oleh Kostas Tsimikas ini. Terus rajin dalam hal bermanuver, membantu serangan sangat cepat. Jadi bagi Klopp enak. Sudah ada pelapis yang sepadan dengan Robo. Robo masih tetap menjadi pemain utama, tetapi di sana ada Tsimikas. Dan selalu kita bisa lihat Tsimikas termotivasi untuk tampil baik, menunjukkan kepada Klopp dan pendukung Liverpool di Anfield bahwa dia bisa juga diandalkan. Dan layak saya pikir menjadi man of the match dalam pertandingan dini hari, ya, yang dilakukan oleh seorang Kostas Tsimikas dengan 86 operan sukses yang dibuatnya sepanjang laga. Jadi ini yang membuat UEFA memilih dia sebagai man of the match. Sampai di sini review saya dengan hasil 3-3 yang terjadi di Anfield. Dan selamat buat Liverpool yang sudah melaju sampai ke semifinal. Peluang untuk ke final sangat terbuka. Tinggal semua tergantung dari Liverpool sendiri untuk bisa mengatasi Villarreal, terutama dalam laga leg pertama di Anfield. Saya akan berbicara dengan laga ATM dan Manchester Biru setelah video ini nanti. Oke, ciao.